Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifka Anissa dari kelas AK102, mahasiswi Universitas Cyber Asia pada program studi akuntansi. Kali ini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester pada mata kuliah pengantar akuntansi 1. Berikut adalah paparannya. Tema yang saya ambil kali ini adalah Accounting for Merchandising Operation. Langsung saja kita bahas. Merchandising Company adalah perusahaan yang membeli ataupun menjual barang untuk mendapatkan keuntungan. Contoh perusahaan merchandising adalah retailers, perusahaan merchandise yang menjual barangnya ke customer. Wholesaler adalah perusahaan merchandise yang menjual kepada retailer. Nah, sementara alur cycle merchandising company biasanya lebih panjang dibanding dengan service company, sehingga perhitungan income statement dan cost lebih banyak. Seperti ini, service company maupun yang di bawah adalah merchandising company. Selanjutnya, dalam merchandising ada dua sistem pencatatan cost of goods sold and ending inventory, yaitu perpetual inventory system atau yang kita kenal secara sistem berkala, dan periodic inventory system atau per periode. Perpetual, perusahaan mencatat transaksi detail inventory perusahaan baik dari pembelian dan penjualan barang secara detail, sehingga jumlah inventory pada warehouse tetap terpantau. Biasanya, metode ini digunakan pada perusahaan barang dengan nilai tinggi dan jumlah sedikit, misalnya komputer, handphone, alat musik, dan sebagainya. Sementara untuk periodik, perusahaan tidak mencatat detail jumlah inventory pada warehouse, melainkan menentukan COGS-nya hanya pada akhir periode saja. Perusahaan akan melakukan perhitungan berdasarkan penjualan, pembelian, dan jumlah inventory pada akhir periode. Biasanya, metode ini digunakan pada perusahaan barang dengan nilai rendah dan jumlahnya banyak. Misalnya Indomie, Beng Beng, Yupi, dan sebagainya. Untuk cara menghitung nilai COGS dan ending inventory dengan sistem periodik adalah sebagai berikut. Step perhitungan COGS-nya menggunakan periodic inventory system. Yang pertama menentukan beginning inventory pada awal periode. Yang kedua jumlahkan dengan cost of good purchase-nya. Yang ketiga kurangi dengan ending inventory pada akhir periode. Kemudian untuk purchase discount, itu adalah diskon yang diberikan oleh supplier, biasanya ditentukan di awal dengan bentuk term. Misalnya yang pertama 2/10, N-nya per 30, artinya kita mendapatkan diskon sebesar 2% apabila membayar hutang dalam jangka waktu 10 hari setelah pembelian dan dengan batas pembayaran 30 hari. Kemudian 1/10 EOM artinya mendapatkan diskon sebesar 1% apabila membayar dalam jangka waktu 10 hari setelah pembelian. Atau N/10 EOM biasanya pembayaran selambat-selambatnya 10 hari dalam bulan berikutnya setelah pembelian. Nah, berikut adalah contoh tabel recording purchase. Yang pertama, ini adalah perbedaan perspektual inventory system dan periodic system. Dan yang kedua adalah recording sales, sama perbedaan antara perspektual inventory system dan periodic inventory system. Untuk sales, hanya dibedakan dari sistem perpetual, menambahkan akun COGS-nya dan inventory dengan periodik. Ingat, dalam perspektual nilai COGS-nya dan inventory akan berubah sesuai dengan setiap transaksi yang terjadi. Untuk yang kedua, sale return and allowance adalah diterimanya pembelian barang dari customer. Pencatatannya adalah kebalikan dari pencatatan akun sales. Kalau yang ketiga adalah sale discount.
Sama seperti dengan purchase diskon, bedanya untuk sistem perspektual dan periodiknya tidak ada perbedaan. Atau sama ya teman-teman. Nah, kemudian kita langsung saja nih masuk ke dalam contoh soal. Di sini ada Globalco, merupakan merchandising company yang menjual t-shirt. Globalco menggunakan perpetual inventory system untuk mencatat inventorinya. Di awal bulan November tahun 2017, Globalco memiliki saldo inventory sebesar 2.500. Berikut adalah transaksi terkait merchandising global di bulan November 2017. Tanggal 1 November membeli inventory dari China Co. sebesar 1.500. FOB shipping point term 2/10 N per 60. Freight cost-nya 50. Sebesar 50. Nah, bagaimana jurnal yang dibutuhkan untuk transaksi ini? Nah, seperti ini ya, jurnalnya adalah untuk transaksi pembelian barang inventory pada account payable sebesar 1.500. Kita bisa tahu di sini bahwa pembeliannya kredit karena di sini tertulis ya. Di sini tertulis bahwa pembeliannya kredit karena di sini dikasih term. Termnya 2/10, N per 60. Jadi di sini menandakan transaksi kredit. Kemudian di sini dibilang FOB shipping point. Maka yang akan menanggung freight cost-nya adalah pembeli dan kita sebagai pembeli akan mengakui ongkos dengan jurnal inventory pada cash sebesar 50. Seperti ini jurnalnya. Kemudian lanjut, pada tanggal 5 November menjual barang ke Ausico sebesar 2.000. FOB shipping point term 2/10 N per 45, freight cost-nya 60. The cost of merchandising sold dijual 1.200. Oke. Di sini kita menjual barang ke Aussie. FOB shipping-nya artinya apa? Yang menanggung freight cost-nya adalah si pembeli. Kita sebagai penjual tidak perlu menanggung freight cost-nya. Jurnalnya bagaimana? Jurnalnya seperti ini. Untuk penjualannya, account payable pada sales sebesar 2.000. Kemudian untuk cost of goods sold-nya pada inventory sebesar 1.200. Selanjutnya di tanggal 10 eh, membayar 40% hutang kepada China Co. Ya, coba kita lihat transaksi pembeliannya pada tanggal 1 November ya. Perusahaan membayar sebesar 40%-nya di tanggal 10. Apakah kita masih memperoleh diskon? Masih ya, karena termnya, range-nya 10 hari dari tanggal 1 ke 10 November. Jadi perusahaan masih mendapatkan diskon. Sehingga jurnalnya hmm, nih ya seperti ini. Account payable, hutang perusahaan berkurang 40%, yaitu 600 per 40 dari 1.500, yaitu 600.
ya. Kemudian pada case 588 kenapa? Karena kepotong diskon sebesar 2% dari 600 yaitu sebesar 12. Untuk diskon akunnya inventory. Kemudian di tanggal 12 untuk diskon akunnya inventory. Ya, tadi sudah. Kemudian kita lanjut untuk tanggal 12 November menerima barang retur dari Ausiko sebesar 100. Ya, sebesar 100. Sehingga ini untuk sales returnnya. Kemudian diingat saat kita menjual, kita mencatat COGS-nya juga. Ketika kita menerima retur, kita juga harus mencatat COGS-nya. Di sini sebesar 60. Dapat dari mana? Karena di sini COGS-nya dari barang yang dijual ke Ausiko sebesar 60% dari penjualannya 1.200. Ini kan 60%-nya dari 2.000. Kan, jadi di sini COGS-nya juga berkurang 60% dari 100, yaitu sebesar 60. Kemudian tanggal berikutnya, tanggal 15 menerima 50% pembayaran piutang dari Ausiko. Transaksi penjualan ke Ausiko terjadi di tanggal 5, ya. Di sini di tanggal 5 November dan menerima pembayarannya di tanggal 15 November. Artinya Ausiko masih memperoleh diskon karena termnya 2/10 N/45 sehingga diskonnya 2%. Sehingga jurnalnya adalah seperti ini. Cash 931, diskon 19, sales diskon 19 pada akun receivable 950. Sisa piutang Ausiko kan 1.900 ya. Dari 2.000 dikurangi 100 sama dengan 1.900 dilunasi 50%-nya artinya dilunasi 950. Tapi si Aussie tidak membayar penuh karena memperoleh diskon sebesar 2% dari 950, yaitu sebesar 19. Jadi cash yang diterima Global Co sebesar 931. Oke, di tanggal berikutnya, tanggal 20 membeli inventory sebesar 2.100 dari Korea Co. FOB Destination term 2/10 N60. FOB Destination artinya ongkos angkut ditanggung si penjual. Kita sebagai pembeli tidak menanggung ongkos angkut. Sehingga jurnalnya adalah sebagai berikut. Inventory pada account payable sebesar 2.100. Oke, selanjutnya tanggal 23 November meritur inventory yang dibeli dari Koreako sebesar 250. Sehingga jurnalnya ya kebalikan dari jurnal pembeliannya. Account payable pada inventory 250. Kemudian selanjutnya tanggal 28 November membayar sisa hutang ke China Co. Hutang ke China Co sisa 60%-nya ya. 1.500 telah dibayarkan, 1.500 dibayarkan 40%.
Artinya masih 60%-nya. Kita bayar di tanggal 28. Maka sudah tidak memperoleh diskon karena lewat dari 10 hari periode diskonnya. Sehingga jurnalnya adalah seperti ini. Account payable pada cash 900. Ya. Demikian soal terkait accounting for merchandising operation. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.